Mohon maaf, live-nya tidak ada suaranya karena saya tidak memakai headset. Saya tidak bisa mendengar. Headset Bluetooth-nya lupa nggak dicas. Jadi saya nggak bisa mendengar. Ini live hanya untuk menunjukkan saya sedang exercise, sedang berolahraga, treadmill. Biasanya saya treadmill 30-40 menit dengan speed 26 sampai 2,6 sampai 2,9 incline-nya berapa ya ini ya? Ya lumayan ada incline-nya lah. Karena ini incline-nya manual. Ini sekitar incline 2 atau 3. Tapi saya tidak bisa mendengar karena saya tidak punya headset. Saya tidak memakai headset. Headsetnya lupa nggak dicas. Dulu peraturan TikTok itu kalau followersnya belum sekian ratus nggak bisa live. Karena TikTok pribadi saya itu memang followersnya cuma dikit. Karena memang untuk senang-senang aja. Just for fun. TikTok saya just for fun. Saya ngedit-ngedit video gitu. Hanya untuk memberi makan jiwa saya. Juga karena saya gabut. Karena saya tinggal sendiri di rumah. Kadang-kadang ada anak saya, perempuan. Sering sendiri sih. Siapa yang suka treadmill juga? Sudah 8 menit. Speed akan saya ganti kalau berubah ke menit ke-10, speed akan saya naikkan menit 1. Setelah olahraga ini, mungkin ada beberapa yang sudah bisa merasakan bahwa setelah kita melakukan olahraga, nggak tahu kenapa, tiba-tiba seneng aja. Jadi, momen ketika selesai olahraga, pendinginan, sekitar 10-15 menit, habis itu mandi. Nah, setelah olahraga, mandi, itu nagih banget. Jadi, badan, fisik, dan pikiran itu serasa di posisi yang paling enak, paling nyaman. Dampak lainnya adalah tidak ada insomnia, walaupun saya mempunyai kolesterol yang tinggi, dan salah satu cirinya adalah sulit tidur. Tetapi kalau sudah berolahraga, ya saya nggak ngantuk sih, cuma berangkat aja tidur, lampu dimatiin, ya udah hilang gitu aja karena capek. Karena pada dasarnya kaki itu memiliki hak
untuk digerakkan. Kaki itu fitrahnya untuk berjalan. Jadi kalau dalam satu hari fitrah kaki untuk berjalan itu kurang, itu akan menimbulkan masalah. Jadi jangan pernah merampas hak kaki untuk berjalan. Jangan pernah merampas hak fisik badan kita untuk bergerak. Tapi juga jangan over seperti saya, karena saya juga pernah over exercise yang mana setelah seharian saya beraktivitas fisik, berjalan langkah kaki saya sampai 6.000 langkah, terus saya tambahi treadmill 40 menit, 45 menit, jadi sampai 10.000 langkah lebih kadang-kadang, dan itu tiap hari, dan itu juga menimbulkan masalah. Jadi alangkah baiknya kita juga tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang. Karena pada dasarnya sesuatu yang kurang atau berlebihan itu tidak baik. Yang saya alami justru bukan kurang olahraga, tapi berlebihan dalam olahraga. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini habit ya, mungkin kebiasaan mulai kecil yang saya bawa sampai hari ini, sampai umur saya 54 tahun. Karena mulai kecil, kebetulan almarhum bapak saya support. Jadi di rumah saya dulu di desa ada tenis meja, ada lompat tinggi, pribadi loh ya, ada lompat jauh. Jadi saya tidak tahu kenapa bapak itu suka membuatkan tempat olahraga untuk saya dan adik-adik tentunya. Dan mungkin saya yang paling sering menggunakan fasilitas olahraga yang dibuat oleh keluarga. Selain dulu waktu sekolah, saya adalah pemain tenis meja. Ada beberapa kompetisi yang pernah saya juarai untuk tenis meja. Di samping itu saya juga dulu itu hampir menjadi atlet lompat tinggi. Ya karena itu tadi di rumah itu memang ada dibikinkan lompat tinggi sama bapak. Jadi saya itu termasuk yang lumayan bagus lompat tingginya. Jadi waktu ada seleksi di sekolah itu mungkin peringkat kedua gitu ya, pokoknya kedua atau ketiga, pokoknya yang nggak ikut. Dan alasannya juga waktu itu saya mewakili sekolah sebagai tim tenis meja. Jadi untuk lompat tingginya nggak terlalu berkembang. Jadi mulai kecil, mulai SD, saya sadari bahwasanya setelah berolahraga, itu kok rasanya enak ya. Saya tidak tahu kenapa. Dan kebiasaan itu terus sampai sekarang. Jadi kalau ingin menumbuhkan rasa suka olahraga pada anak-anak, usahakan mulai kecil dibiasakan olahraga. Ini sudah berkeringat sekali karena memang ruangannya tertutup.
Kebetulan memang jendela-jendela saya tutup juga, semuanya saya tutup dan di rumah tidak ada AC. Keringat sudah mulai bercucuran, sudah 16 menit. Biasanya kalau tanpa aktivitas fisik mengerjakan pekerjaan rumah, saya akan treadmill 40 menit. Tapi karena tadi saya ada beberapa aktivitas fisik, nyapu, karena nyapu rumah saya, mulai dari teras sampai belakang, itu bisa sampai berkeringat, nggak karuan, walaupun pagi. Terus juga tadi ada aktivitas fisik pasar, terus bersama anak saya tadi hunting foto untuk lomba. Terus cuci baju juga. Cuci bajunya sih terlalu seru ya, karena memang baju 1 minggu baru saya cuci di hari Minggu. Jadi lumayan banyak juga. Jadi aktivitas fisiknya banyak sekali hari ini. Jadi nanti mungkin kalau nggak capek, saya treadmill 40 menit. Kalau rasanya capek, saya akan treadmill 30 menit. Karena memang wajibnya minimal 30 menit. Tapi memang dari dulu saya treadmill itu biasanya 1 jam. Speednya tinggi tapi incline-nya 0. Setelah saya dengar dari podcast Dr. Tirta salah satunya yang menyatakan bahwasanya kalau mau treadmill untuk latihan otot lebih bagus pelan tapi pakai incline daripada cepat tapi tanpa incline. Karena kalau pakai incline itu melatih otot kaki, otot paha. Cuman ya gampang capek juga sih. Memang ini speednya nggak terlalu tinggi. Speednya hanya 2, berapa ini tadi? 2,8. Dulu saya speednya 4. Ada 4,5. Tapi incline-nya 0. Jadi seperti lari. Kalau sekarang speednya rendah, tapi incline-nya tinggi. Ya nggak setinggi yang anak-anak sih. Mungkin kalau anak saya, mungkin ya saya laki-laki tuh incline-nya sampai 10. Biasanya kan masih muda. Kalau saya nggak kuat. Seandainya saya ada headset, mungkin kita bisa berinteraksi. Cuman karena tadi mendadak, saya ada headset 2 sih, ada yang nggak pakai Bluetooth, cuman kan harus ditancepin, mengganggu. Kalau yang pakai Bluetooth, belum dicas. Olahraga paling enak sore sih. Kalau olahraganya pagi, menurut saya sih mengganggu aktivitas. Ini capek. Karena biasanya sebelum pergi ke sekolah, saya itu tidak melakukan aktivitas apapun dalam bentuk fisik. Selain mungkin hanya nyapu itu pun kadang-kadang juga capek. Ya karena setelah berumur 51 ke atas, 52 lah, 52 ke atas. Yang mulai saya rasakan adalah cepat lelah, cepat capek.
Kadang kalau saya nggak live, biasanya sama nyanyi, karena happy aja kalau treadmill sama nyanyi, sama mendengarkan lagu, sama ikutan nyanyi. Sudah 21 menit. Dibandingkan dengan jalan biasa, treadmill itu lebih ringan, cuman kalau jalan biasa itu kan terkena angin, jadi keringatnya nggak terlalu yang berlebihan. Karena ini kalau treadmill itu keringat tuh sampai jatuh-jatuh ke pesawat, ke treadmillnya ini. Karena memang panas, juga tidak kena angin. Mungkin lebih ideal kalau treadmillnya diletakkan di belakang rumah kali ya. Di belakang rumah itu kan langsung menghadap ke kebun belakang. Bisa lihat pohon mangga dan sebagainya. Cuman takutnya dipakai rumah sama tikus. Saya sih berpikir kalau treadmill ini ditaruh di luar ruangan lebih bagus sih. Cuman ya itu tadi, kalau harus pakai di luar, habis itu diangkat ke dalam lagi, ya remek badan saya. 23 menit. Ternyata jam saya lupa, nggak dicas. Saya baru ingat. Sehingga biasanya bisa lihat detak jantung, heart rate. Di sini nggak bisa, karena ternyata jam saya mati. Lupa nggak dicas. Biasa orang tua suka lupa. Jadi sepatu ini yang saya pakai memang khusus untuk treadmill. Dalam arti nggak saya pakai di luar, biar lantai rumah saya nggak kotor. Setiap hari saya taruh sini. Kalau anak perempuan saya biasanya datang, dia juga pakai sepatu ini. Dulu pernah treadmill nggak pakai sepatu, sakit kakinya. Dulu pertama-tama saya juga hanya pakai kaos kaki aja, cuman tebel kaos kakinya. Akhirnya ternyata lebih nyaman pakai sepatu, karena sepatunya juga sepatu running ya, nyaman banget. Jadi sepatu ini saya beli 2015. Berarti sudah 11 tahun yang lalu. Wow, keren banget. Jadi kalau kita membeli sepatu, katakanlah ada merek gitu yang terlihat mahal saat membeli, cuman investasinya sampai 11 tahun, sepatu ini masih bisa saya pakai. Dan masih sangat nyaman dipakai. Kebetulan saya beli sepatunya Nike. Running. Saya sangat menyukai merek Nike karena waktu kecil dulu bapak saya tuh suka nonton tinju. Yang aneh dan random. Dan saya lihat sepatunya petinju-petinju itu ada tulisannya Nike. Entah kenapa saya berpikir sepatu yang ada tulisannya Nike itu keren banget, sepatu merek Nike itu keren banget. Jadi setelah saya beli pertama, ini Nike pertama yang saya beli, nyaman banget, sangat-sangat nyaman, cuman warnanya aja yang norak banget. Jadi saat itu 2015 sepatu ini diskon 20%. Yang lain nggak didiskon. Akhirnya saya tanya, saya ingat saya beli di TP waktu itu.
Tanya sama mbak-mbaknya, "Mbak, kenapa ini di diskon?" Katanya slow moving. Bilang aja nggak laku. Karena memang warnanya oranye menyala. Saya sih berpikir, biarin lah. Mau oranye kayak, pokoknya yang penting diskon 20%. Cuman ya agak malu-malu dikit, namanya sepatu running itu kan biasanya memang mencolok warna stabilo. Jadi pada saat saya memakai sepatu ini, saya ingat sekali pokoknya saya mendapatkan komentar-komentar mengundang orang untuk catcalling. Yang paling saya ingat adalah pada saat saya di stasiun Gubeng. Ada petugas stasiun Gubeng itu yang mencie-cie saya, cie sepatunya baru. Padahal sepatu ini sudah lama banget, maksudnya sudah waktu itu sudah 10 tahunan mungkin ya. Enggak sampai, mungkin 7-8 tahunan lah. Karena memang walaupun lama, sepatu ini masih warnanya nggak pudar. Saya cuman, ngapain orang ini? Karena memang walaupun sudah dipakai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 11 tahun, warnanya nggak pudar. Siapa yang suka olahraga? Silakan komentar. Kadang orang berpikiran, ngapain mau-maunya olahraga gitu loh. Saya sudah ada di tahap bahwa setelah melakukan olahraga, badan fisik saya mencapai posisi atau kondisi yang paling baik sepanjang hari itu. Jadi nanti kalau setelah ini, saya istirahat, nonton YouTube, bentar, 10-15 menit, 20 menit, setelah itu mandi, sholat. Setelah mandi itulah, saya tidak tahu kenapa, pikiran itu memikirkan hal-hal yang positif saja. Seneng aja, kadang-kadang seneng aja gitu. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang kalau saya sadar, aku seneng kenapa ya? Ternyata itulah yang secara ilmiah katanya pada saat olahraga kita mengeluarkan hormon endorfin, dopamin, dan saya percaya itu. Cuman nggak boleh berlebihan, karena kasusnya saya itu orangnya berlebihan. Olahraga berlebihan. Karena saya kolesterol, cut off makanan berlebihan. Saya cut off telur, cut off nasi putih. Saya campur maksudnya sama nasi jagung. Cut off gula, padahal saya nggak punya penyakit gula. Jadi beberapa kasus, kalau saya sakit, drop, itu kasusnya adalah gula darah saya selalu rendah. Saya tuh nggak punya penyakit gula. Cuman karena saya sering melihat tayangan-tayangan di media sosial, bahwa seusia saya 50 tahun ke atas harus cut off gula dan sebagainya, itu saya lakukan. Padahal saya ini olahraga. Harusnya saya mengkonsumsi gula nggak masalah. Capek. Sudah 30 menit. Sepertinya akan saya tambah 5 menit lagi. Biar 35. Saya kurangi speednya. Menjadi 2,7. Untuk pendinginan. Ini enggak kuat ngomong. Saya baru tahu kalau TikTok itu bisa live tanpa minimal followers. Karena dulu itu saya waktu masih pegang TikToknya Smada, itu baru bisa live kalau followersnya di atas 300.
300 atau berapa gitu loh. Ya 300. Sedangkan follower saya nggak sampai 200. Tapi tadi kok ditawarin. Speed saya turunkan lagi. Udah 31 menit. Hari ini mungkin 35 aja. Tengah-tengah. Enggak 30, enggak 40. Jadi 35. Kalori yang terbakar 94. Biasanya saya sampai 125 kalori yang terbakar. Distannya biasanya 2, sekian. Sudah maghrib. Ternyata. Kurang 3 menit lagi. Genapin kalori 100 deh. Tiga puluh 1 menit. 1 menit lagi karena sudah maghrib. Sholat dulu. Kalori sudah 102. Nah, biasanya gini sih, saya suka memanjang-panjangkan. Targetnya udah terpenuhi 35 menit. Cuman kayaknya belum capek. 1 menit lagi. Sudah selesai. 36
36 menit.